Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di BMB2 Channel, bahas masalah pertanahan dan perumahan. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sebetulnya kelihatan sepele, tetapi kadang juga menimbulkan kerancuan dalam pemahaman, yaitu terkait dengan tanah milik dan hak milik atas tanah. Kadang-kadang karena hak atas tanah itu ada beberapa jenisnya, yaitu ada hak milik, ada hak guna bangunan, ada hak pakai, ada hak guna usaha, ada hak pengelolaan, dan juga ada milik adat yang sekarang masih sebagai bukti kepemilikan atas sebidang atau beberapa bidang tanah. Nah, karenanya orang menjadi rancu, apakah tanah milik itu yang dimaksud hanya hak milik atas tanah, berarti yang HGB dan lain-lainnya itu selain hak milik ada tentunya itu adalah bukan milik begitu. Nah, inilah yang kadang-kadang kelihatan sepele tapi membuat rancu pemahaman. Baiklah, saya akan memulai dari tanah milik. Tanah milik itu ya artinya tanah milik kita, tanah milik saya, tanah milik orang, begitu ya. Hanya saja tanahnya ini mempunyai status. Apakah itu kalau sudah bersertifikat yang tadi saya sebutkan, ada hak milik, ada HGB, ada pakai, ada HGU dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengatakan itu tanah milik saya, bukti kepemilikannya apa? Loh, ini loh sertifikat HGB. Saya tidak bilang hak milik lah ya, karena antara tanah milik itu ada yang mengartikan bahwa itu hanya sebatas hak milik atas tanah. Oh tidak, walaupun itu bukan hak milik tanah kita itu, katakan itu HGB atau pakai, maka itu tetap milik kita. Itu adalah tanah milik. Hanya saja kalau tanah kita itu statusnya hak milik sertifikatnya, maka itu sifatnya adalah terkuat dan terpenuh. Dia berlaku turun-menurun. Tanah milik kita itu sertifikatnya adalah HGB, itu tetap milik kita. Hanya saja milik kita itu sepanjang jangka waktu yang tertulis di HGB atau pakai. Apakah 20 tahun, 25 tahun, atau 30 tahun. Nah, untuk HGB dan hak pakai, ketika kita ingin masih memiliki tanah tersebut, maka sebelum berakhirnya jangka waktu ya, kalau aturannya sekarang itu maksimal 2 tahun sebelum berakhirnya HGB atau pakai itu, maka kita harus mengajukan permohonan perpanjangan haknya. Ketika kita memperoleh tingkat perpanjangan itu, maka itu tanah kembali menjadi milik kita. Andai kata ternyata kita tidak mendapatkan lagi HGB perpanjangannya, maka ya bukan lagi menjadi tanah milik kita tentunya. Nah, bagaimana ketika sudah perpanjangan ternyata berakhir juga? Nah, itu bisa dilakukan permohonan pembaruan haknya. Kapan? Ya bisa 20 tahun juga, bisa maksimal 30 tahun. Jadi seandainya kita mempunyai HGB, pertamanya kita diberikan 30 tahun, kemudian diperpanjang 30 tahun lagi, kemudian waktu pembaharuan hak kita dapat 30 tahun, maka 90 tahun itu menjadi milik kita. Demikian juga hak pakai. Nah, tapi kalau kita mendapatkannya tidak maksimal, misalnya 20 ya 60 tahun. Ya, demikianlah, karena ada yang hak pakai bahkan ada yang 10 tahun kan itu. HGB itu 20 tahun sampai 30 tahun maksimal. Nah, berarti tanah itu menjadi milik kita dalam kurun jangka waktu yang diberikan berdasarkan sertifikat HGB yang bersangkutan. Nah, kalau begitu, karena memang tanah milik kita, apakah bisa itu menjadi harta waris? Loh, bisa. Ya, ketika pemegang haknya itu meninggal dunia, maka tanah ini menjadinya para ahli waris.
sama dengan hak milik, bisa juga menjadi harta warisan. Nah, ketika akan mengajukan perpanjangan untuk HGB dan hak pakai, ketika itu sudah dimiliki oleh ahli waris, maka sertifikat itu dibalik nama dulu dari pemilik yang meninggal dunia tadi ke atas nama para ahli warisnya. Baru ahli waris yang bersangkutan ketika sudah jangka waktunya berakhir bisa melakukan perpanjangan HGB-nya. Nah, ketika sudah balik nama atas nama waris, baik untuk hak milik maupun HGB dan hak pakai, baru dapat dilakukan perbuatan hukum lainnya. Katakanlah mau dijual, atau mau dihibahkan, atau mau dilakukan pembagian harta warisan. Ya, jadi supaya tidak rancu lagi, kita memaknai yang tanah milik dan hak milik atas tanah, bahwa tanah milik itu bisa saja memiliki tanah dengan statusnya apapun lah ya, walaupun hak milik atas tanah, walaupun HGB, walaupun hak pakai. Nah, untuk HGB dan hak pakai itu dia seterusnya akan menjadi HGB dan hak pakai manakala pemiliknya adalah sebuah badan hukum, apakah itu perseorangan terbatas ataupun badan hukum yayasan atau badan hukum ormas perkumpulan. Nah, tapi ketika pemiliknya HGB atau hak pakai tadi itu perorangan, maka yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan peningkatan haknya menjadi hak milik. Sekalipun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain bahwa atas tanah tersebut harus sudah ada bangunannya ya, jadi tidak boleh tanah kosong. Ketika itu sudah ada bangunan, tapi bangunan rumah tinggal, bukan bangunan yang lain, misalnya bangunan ruko atau mungkin bangunan gedung perkantoran. Jadi ketika itu bangunannya merupakan bangunan rumah tinggal dan HGB-nya atas nama perorangan, maka dia bisa memohonkan peningkatan haknya menjadi hak milik. Demikian juga hak pakai juga bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Saya rasa sedikit penjelasan mengenai sesuatu yang mungkin kelihatan tapi ternyata sering membuat pengertian atau pemahaman yang rancu. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, kiranya sekian penjelasan saya, semoga ini bermanfaat dan terima kasih atas subscribe dan like-nya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.